Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Salsabila Safa, NPM 20030200048, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A. Baik, di sini saya ingin menjelaskan pengertian objek, fungsi, hubungan usul fiqh dengan fiqh. Yang pertama yaitu pengertian. Kalimat usul fiqh terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fiqh. Kata usul jamak dari aslun, yang berarti pangkal, pokok, dasar, dan lain-lain. Sedangkan fiqh secara bahasa berarti pemahaman. Secara istilah, fiqh adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang digali melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Adapun pengertian usul fiqh adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum syariat mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya secara terperinci. Yang dimaksud dari dalil-dalilnya secara terperinci dalam pengertian adalah dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, sebagaimana menjadi dasar penetapan hukum Islam. Inti usul fiqh adalah seperangkat kaidah metode berpikir guna mendukung cara atau upaya yang ditempuh dalam proses penetapan hukum dari dalil-dalil ataupun sumber-sumbernya. Jadi, ilmu usul fiqh pada hakikatnya adalah metodologi hukum Islam, suatu metode yang memuat prosedur dan teknik bagaimana hukum syariat dapat dirumuskan untuk pedoman hidup dan bagaimana jalan pikiran pembentukan hukum Islam tersebut. Yang kedua yaitu tentang objek usul fiqh. Pada intinya, objek kajian ilmu usul fiqh adalah penjelasan tentang metode istinbat dan sistem mempergunakan dalil syara istidlal guna merumuskan hukum tentang perbuatan manusia dari dalil-dalilnya secara terperinci. Lebih jelasnya, ruang lingkup pembahasan usul fiqh meliputi hal-hal yang pertama, pengenalan terhadap istilah-istilah teknis yang lazim dipakai dalam lalu lintas pembahasan syariah seperti fardhu, sah, fasid, syarat, dan lain-lain. Yang kedua, dalil-dalil hukum Islam baik yang pokok seperti Al-Quran ataupun yang ijtihadi seperti maslahah, mursalah. Berikut penetapan ranking kehujahan masing-masing dalil. Yang ketiga yaitu penjelasan tentang cara atau metode bagaimana menetapkan hukum dari suatu dalil. Metode yang dimaksud terdiri dari kaidah, cara berpikir dalam menarik petunjuk hukum dan nas, Al-Quran, hadis melalui pendekatan tekstual kebahasaan, di samping menggunakan pula perangkat-perangkat metode yang lain. Yang keempat yaitu mujtahid, ijtihad, fatwa, taklid, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi usul fiqh. Fungsi mendasar ilmu ini secara singkat dapat dijelaskan: menetapkan suatu hukum baru harus mempunyai dasar dan harus ada sistem metodenya. Adapun fungsi usul fiqh secara umum antara lain yang pertama, perkembangan zaman telah menghadirkan setumpuk permasalahan baru yang memerlukan jawaban kepastian hukum Islam. Untuk memecahkan hal tersebut belum tentu terjangkau oleh rumusan fiqh yang terhimpun dalam kitab-kitab kuning. Fiqh yang terhimpun dalam kitab-kitab kuning oleh karenanya dibutuhkan cara praktis dalam menggali hukum Islam.
Untuk itu, mutlak dibutuhkan perangkat metodologisnya. Yang kedua, untuk melindungi hukum Islam protection dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lantaran dalam menetapkan hukum Islam terlepas dari prosedur metodologis teknik penyimpulan hukum dari dalil-dalilnya. Yang ketiga yaitu untuk menganalisa dan menyeleksi hukum-hukum fiqh yang sudah ada, memetakan formula hukum fiqh manakah yang boleh berubah oleh karena perubahan zaman dan manakah hukum fiqh yang tidak boleh berubah. Diharapkan dengan adanya usul fiqh yang keempat, diharapkan dengan adanya usul fiqh dapat memperkecil gejala pertentangan umat Islam akibat terjadi ikhtilaf pada masalah furu'iyah. Melalui ilmu ini, terbuka kemungkinan menetralisir ikhtilaf negatif tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan usul fiqh dengan fiqh. Usul fiqh sebagai ilmu, fungsi kerjanya merupakan alat untuk mendapatkan rumusan hukum fiqh yang dihasilkan dari dalil-dalil syariah. Dengan demikian, dapat dirumuskan hubungan antara usul fiqh dengan fiqh antara lain yaitu usul fiqh ibarat rantai penghubung antara fiqh dengan sumbernya. Usul fiqh merupakan sistem atau metode untuk mengeluarkan hukum fiqh agar para pakar fiqh terhindar dari kesalahan dalam menentukan hukum fiqh. Usul fiqh merupakan sarana untuk pengembangan ilmu fiqh yang telah dirintis oleh ulama generasi pendahulu. Itu saja dari saya mengenai penjelasan pengertian objek fungsi hubungan usul fiqh dengan fiqh. Baik, bagi kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, segera daftarkan diri Anda ke IAIN Metro atau Institut Agama Islam Negeri Metro. Institut Agama Islam Negeri Metro adalah sebuah institut agama Islam yang ada di Indonesia, yang mana beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung. Visi dari IAIN Metro yaitu menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul dalam sinergi socio-ekoteknopreneurship berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Misi IAIN Metro terdiri dari yang pertama, membentuk sarjana yang memiliki pengetahuan keislaman, inovatif, humanis, dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga, melaksanakan sistem tata kelola manajemen kelembagaan yang berkualitas. Fakultas pada Institut Agama Islam Negeri Metro terdiri dari 4 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang memiliki 8 jurusan, yakni yang pertama Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Tadris Biologi, Tadris Matematika. Yang kedua, Fakultas Syariah yang memiliki 3 jurusan, yaitu Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Syakhsiyah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara atau Siyasah Syariah. Yang ketiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memiliki 5 jurusan, yakni Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah S1, Perbankan Syariah D3, Akuntansi Syariah, Manajemen Haji dan Umroh. Yang keempat yaitu Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah yang memiliki 3 jurusan, yaitu Komunikasi Penyiaran Islam, Bahasa dan Sastra Arab, Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Di IAIN Metro juga terdapat unit kegiatan mahasiswa UKM, Senat Mahasiswa, SEMA, dan Dewan Mahasiswa DEMA. Unit kegiatan mahasiswa adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat bakat dan keterampilan mahasiswa di tingkat institut. IAIN Metro memiliki unit kegiatan mahasiswa yang pertama Pramuka, Resimen Mahasiswa, Korps Sukarela Palang Remaja Indonesia,
Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam, Ikatan Mahasiswa Pecinta Olahraga, Ikatan Mahasiswa Pecinta Seni, Lembaga Keagamaan Kampus, Pers Mahasiswa Kronika. Baik, itu saja dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.